Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sehan dan teman saya Wisnu Dwi Pradana. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas akhir dari praktikum Distributed Database dengan materi yaitu replication, prosedur dengan parameter in dan out, lalu ada index, ada relation antar tabel, lalu ada left join, right join, inner join, outer join, dan yang terakhir ada materialized view. Materi pertama akan disampaikan oleh Wisnu Dwi Pradana. Yang pertama saya lakukan di sini, saya melakukan pengecekan IP pada masing-masing komputer dan melakukan tes ping antar komputer. Langsung saja kita buka SAMPIP-nya, kita aktifkan Apache dan MySQL. Lalu kita klik admin pada MySQL. Yang pertama kita lakukan membuat database itu dengan nama movie. Lalu kita create. Di sini kita isikan tabelnya dengan 5 kolom dan nama tabel movie. Lalu kita isikan kolomnya, yaitu yang pertama ID, title, description, price, dan release year. Lalu kita ubah tipe datanya pada title, varchar, dan description varchar. Setelah itu kita isikan values-nya sesuai kebutuhan. Lalu kita auto increment, kita centang saja, dan atributnya kita isi use segnet. Lalu kita set. Selanjutnya kita buat akun, yaitu ke privilege, add user account. Di sini namanya Wisnu. Lalu dengan IP 192.168.20.2 kita kasih password. Lalu kita centang saja yang 2 replika. Lalu kita go. Di sini kita masuk ke menu replika. Langsung ke configure it yang atas. Kita ignore, jangan lupa. Di sini kita klik movie, copy. Lalu kita masuk ke config di bagian MySQL. Kita tambahkan di bawah MySQLD. Lalu jangan lupa kasih tanda pagar pada server ID. Kita save. Lalu kita restart. Setelah itu kita lakukan pada PC satunya. Buka SAMPIP, kita aktifkan Apache dan MySQL. Lalu klik admin pada MySQL. Sini kita buat database yang sama, itu namanya movie, dengan tabel movie dan 5 kolom. Yang pertama ID, title, description, price, dan release year. Di sini tipe datanya varchar, isi values sesuai kebutuhan. Jangan lupa auto increment dicentang dan atributnya diisi use segnet.
kita save. Lalu kita buat user account pada privilege, add user account, kita isikan Shehan dengan IP 192.168.20.1. kita kasih password, lalu kita centang replikasi client dan replika save. Kita go, lalu kita ke menu replication, kita configure yang bawah, lalu kita isikan akun pada komputer 1, Wisnu, isi password host dengan .1, kita go saja, kita copy, masuk ke SAM, klik config di My Apache, kita isi yang bawah, dan jangan lupa tambahkan sama dengan true, titik koma, kita save, jangan lupa di restart, kita refresh, masukkan akun sekali lagi, masukkan passwordnya, kita go, lalu kita lakukan tes, yaitu insert, isi ID dengan 1, titelnya Doraemon, lalu di sini kita kasih description mencari Nobita, isi price-nya 10.000 dan release year-nya 2016. Kita go, kita cek apakah sudah ada. Kita full star, lalu kita lakukan replication master to master, yaitu yang pertama di sini. Jangan lupa di ignore, movie, kita copy, lalu masuk SAM, ke config Apache, ke config MySQL, ini kita copy di bawah MySQLD, jangan lupa dikasih tanda pagar pada server ID, kita save, kita restart, lakukan pada komputer satu lagi, itu replication, configure it, masukkan akun Shehan, password dengan host .2, kita copy, masuk ke SAM, config Apache, kita copy di sini, jangan lupa tambahkan sama dengan true, kita save dan restart. Refresh sekali lagi akunnya. Oke, kita lakukan insert pada PC2 ke PC1. Sini dengan ID 2 itu dengan titel Naruto, description mencari Sasuke, dengan price kita isi release year-nya, lalu kita klik go, kita cek apakah sudah masuk, kita lakukan
full start terlebih dahulu. Kita cek lagi. Sebelumnya di sini saya akan melanjutkan presentasi. Tadi presentasi yang telah dilakukan oleh Wisnu Dwi Pradana terkait replication. Sekarang saya akan melakukan beberapa presentasi terkait materi distributed database yang sudah diajarkan. Salah satunya itu parameter in dan parameter out, lalu ada index, lalu ada relasi, join, dan juga materialized view. Mungkin kita akan langsung ke prosedur in. Oh ya, sebelumnya di sini saya udah ada datanya. Sebentar. Nah, di sini ada satu data, yaitu movie tentang Doraemon. Lalu di sini saya akan coba buat prosedur dengan parameter in untuk mengambil data movie by ID. Yang pertama itu kita tambahkan create procedure. Sebentar. Lalu namanya misalkan get movie by ID, lalu tambahkan parameter in movie ID, lalu bikin di sini query untuk mengambil movie by ID. Select all from movie where ID sama dengan movie ID, lalu kita tambahkan n. Nah, kurang lebih seperti ini untuk query parameter in. Kita bisa langsung run aja buat ngebikin prosedurnya. Oh, jangan lupa tambahin delimiter di sini juga tambahin delimiter. Sorry, ini harusnya nggak perlu sih. Nah, si get movie by ID ini udah kebuat. Sekarang tinggal kita coba panggil aja si get movie by ID ini. Tinggal call get movie by ID, misalkan ID 1. Sorry. Nah, dia bakal mengambil data dari movie dengan ID-nya itu 1. Dan di sini sudah ada ID 1 dengan title Doraemon, dan data lainnya sebagai berikut. Selanjutnya untuk parameter out, sebentar. Di sini saya coba bikin parameter out untuk menghitung jumlah data yang ada di tabel movie tadi. Kita tambah delimiternya dulu, slash baru create procedure. Lalu di sini tuh get count, get movie count. Di sini kasih parameter out yaitu total score movie integer. Lalu di sini kita tambahin begin,
Nah, baru di sini query-nya select count all into total underscore movie from movie. Nah, itu tambahin n aja, n, lalu di bawahnya itu kita kasih ini. Kita coba running. Nah, ini udah sukses ke running, tinggal kita coba panggil si parameter out ini. Kita panggil call, lalu nama prosedur yang tadi udah dibuat, lalu di sini masukkan total underscore movie, sini titik koma, lalu kita coba select yang total movie ini. Nah, di sini sudah berhasil dapat datanya. Jadi data yang ada di tabel total movie itu ada 1. Seperti yang tadi dilihat itu cuma ada yang movie Doraemon aja ya. Selanjutnya kita bakal coba praktekin yang indeks. Pertama-tama kita akan membuat indeks pada tabel movie. Jadi saya coba contohkan query-nya, yaitu tinggal create index. Nah, lalu kasih nama index name-nya, contohnya index idx saja, idx movie, lalu on movie. Nah, di sini tinggal masukkan kolom mana yang mau dijadikan index movie ini. Saya contohkan itu kolom title misalkan. Oke, kita query. Nah, ini udah terbuat index movie. Nah, lalu untuk memanggil indeksnya itu di query kita bisa langsung select all from misalkan movie, baru use. Nah, di sini index dalam kurung tadi indeks yang sudah dibuat, lalu kita tambahin where title sama dengan Doraemon. Kita coba go. Nah, di sini sudah dapat yaitu title ini Doraemon. Nah, tujuan indeks ini untuk apa? Sebenarnya indeks ini buat query ini performanya lebih cepat, karena kalau misalkan ada 1000 data itu ketika kita query itu kan ngeceknya satu-satu, tapi dengan adanya indeks ini maka si query nggak ngecek satu-satu tapi langsung fokus ke indeks ini. Itu salah satu contoh dari indeks. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi distributed database tentang relation antar tabel atau relasi antar tabel. Sebelumnya maaf tadi ada kendala. Di sini saya udah buat satu tabel lagi, namanya itu genre. Nah, kita akan coba buat relasi antara movie ini dengan genre. Di sini saya sudah nambahkan genre ID yang akan nanti direlasikan ke genre
ID yang ada di sini. Di sini juga sudah ada datanya satu. Kita bisa lihat di sini relasi. Sebenarnya bisa buat relasi dari sini, langsung tambahin foreign key constraint-nya apa, dari kolom apa ke tabel apa, ke kolom apa reference-nya. Tapi kita akan coba buat pakai query. Jadi di sini kita pilih alter table. Kita ketik alter table lalu movie, add constraint. Nah di sini tambahkan fk movie genre. Ini nama constraint-nya. Lalu kita tambahin foreign key. Foreign key ya kita bisa tambahin di sini tuh dari genre ID. Lalu reference-nya itu ke genre, genre dalam kurung ID. Nah kurang lebih seperti ini. Kita coba run. Nah ini udah sukses. Lalu di sini kita bisa lihat di structure-nya. Ini udah ada juga fk movie genre, lalu relation view-nya di sini ada udah terbuat, yaitu fk movie genre dari kolom genre ID ke tabel genre dan kolomnya itu ID. Untuk coba query-nya kita bisa gunain query join. Ini salah satu materi juga yang diajarkan di distributed database. Yang pertama itu kita akan coba inner join, lalu ada outer join, left join sama right join. Tapi sebelum itu kita coba tambahin dulu genre ID yang ada di movie ini. Kita tinggal edit aja, kita tambahin yaitu satu yang action. Nah di sini genre ID sudah terbuat satu itu adalah title-nya action, description-nya aksi yang memukau. Nah di query-nya kita tinggal buat select. Ini yang pertama itu inner join, lalu movie.id. Kita select all aja kali ya. Select all from movie inner join. Kita bakal inner join itu ke genre on movie.genre ID sama dengan genre.id. Nah kurang lebih seperti ini. Sebentar, ini saya copy dulu ya. Saya bakal coba nambahin beberapa data buat nanti bisa dilihat perbedaannya. Kita tambahin ID2, judulnya Tomb Raider misalkan, description aja, price-nya samain aja, ini ya nggak perlu diisi. Nah yang kedua itu tambah juga di genre. Kita tambahin beberapa data dulu ya. Misalkan genrenya itu romance. Description kita langsung go aja. Nah di sini ada data yang gak ada relasinya sama di sini
ada data yang udah ada relasi, nah di sini genrenya. Nah scale-nya kita paste yang tadi, kita coba lihat hasilnya kayak gimana. Genre ID limit 0, bentar, bla 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 bla, limit, sorry, kenapa sama dengannya 2. Nah di sini udah terlihat, udah masuk yang left join, inner join, yaitu ada ID 1 movie Doraemon. Nah genrenya itu 1, titlenya action, sama descriptionnya aksi yang memukau. Lalu selanjutnya kita coba, kepencet, kita coba yang outer join. Nah selanjutnya buat outer join itu saya pakai left outer join. Jadi contohnya itu misalkan select all from movie, sini tinggal tambahkan aja left outer join, baru di sini tabel genre. Nah di sini on movie dot genre ID sama dengan genre dot ID. Nah kurang lebih seperti ini hasil dari left outer join buat movie-nya. Itu dia nampilin semuanya, meskipun ada salah satu yang enggak ada relasi ke genre, tapi untuk di bagian genrenya dia hanya nampilin yang ada relasinya aja. Jadi contohnya seperti ini. Itu untuk salah satu outer join. Sebenarnya ada reg outer join tapi kurang lebih sama dan kayaknya mirip-mirip. Jadi kita lanjut aja ke left atau right join. Kita select all from, mirip-mirip sebenarnya kayak tadi, movie, lalu kita tambahkan right join. Nah di sini kita masukin tabel yang genre, lalu on movie dot genre ID sama dengan genre dot ID. Nah ini kurang lebih untuk right join, yaitu dia akan nampilin untuk genrenya itu semua data, lalu untuk movie-nya itu hanya data yang punya relasi ke genrenya aja. Sekarang coba left join, kita select all from movie, lalu right join. Kurang lebih mirip-mirip sih kayak yang tadi sebenarnya. Di sini movie.genre_id sama dengan genre.id. Yang tadi itu right join ya, berarti ini left join seharusnya. Nah seperti ini. Jadi tinggal diganti ininya aja sih sebenarnya. Nah kalau left join itu kayak sebaliknya. Jadi untuk data yang movie itu bakal tampil semua, sedangkan data yang genre itu bakal tampil hanya memiliki relasi ke movie-nya aja. Jadi kalau ada data genre yang gak memiliki relasi,
itu nggak akan ditampilkan di sini. Selanjutnya kita akan coba buat materialize view. Itu salah satu yang diajarkan di distributed database juga pada praktikum distributed database atau disingkatnya MV ya, materialize view. Nah, jadi di sini saya akan coba buat MV itu yang di dalamnya itu terdapat kolom-kolom dari relasi movie dan genre ini. Jadi pertama itu kita create view, lalu nama MV-nya misalkan my atau MV movie genre, lalu kita tambahin baru di bawahnya kita select all from movie, kita tambahin left join genre, misalkan movie dot genre id sama dengan genre.id. Kita coba running. Duplicate column name id. Oh, berarti kita jangan select all. Select misalkan movie dot title terus movie dot description movie dot price movie title description price dot release year, itu kita samain aja release underscore year. Untuk genrenya kita tambahin genre dot title itu genre, lalu ada genre name, lalu ada genre dot description. Nah, di sini kita tambahin genre underscore description, kita taruh ke bawah. Sekarang kita coba lagi ya. Nah, view-nya udah berhasil kebuat, itu ada di sini. Nah, di sini kita bisa lihat tabelnya itu MV movie genre. Nah, kalau dibuka itu ada seperti ini. Jadi di dalam MV ini itu ada title, description, price, release year, genre name, sama genre description, sesuai SQL yang tadi dibikin ya view-nya. Nah, kurang lebih seperti ini structure ya. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Saya sendiri Muhammad Sehan dan teman saya Wisnu Dwi Pratama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.